Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembahasan yang kelompok kami pilih terjadi di daerah bantaran Kali Sungai Jagir, Surabaya. Seperti yang telah nampak pada halaman pertama PowerPoint kelompok kami, maka permasalahan yang kami fokuskan di sini yaitu mengenai permukiman liar. Kelompok kami menyadari bahwasanya permasalahan publik tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya tekanan urbanisasi yang cepat, kurangnya perencanaan tata ruang, kemudian ketidaksesuaian antara angka kebutuhan akan hunian dengan ketersediaan lahan, dan yang terakhir pastinya ketidakmampuan pemerintah untuk memastikan ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Maka pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, mata kuliah Pemerintah Desa dan Governansi Perkotaan kelas B, akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan publik permukiman liar, khususnya yang terjadi di daerah bantaran Sungai Kalijagir, Surabaya, dengan topik-topik bahasan diantaranya definisi dari permukiman liar, diikuti dengan dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai pemanfaatan daerah bantaran sungai, dilanjutkan dengan contoh-contoh kebijakan publik yang sudah diterapkan dan juga ditujukan untuk mengatasi permasalahan publik serupa, baik dari perspektif dalam negeri maupun luar negeri, dan yang terakhir yaitu rekomendasi kebijakan yang telah kelompok kami diskusikan untuk mengatasi permasalahan permukiman ilegal atau permukiman liar yang terjadi di daerah bantaran Kali Sungai Jagir, Surabaya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kelompok kami akan membahas terkait pemukiman ilegal di sempadan Kali Jagir, Surabaya. Sebenarnya terkait pengenataan sempadan sungai Kali Jagir di Surabaya itu sudah ada tercantum pada dasar hukum yang berlaku teman-teman, yaitu pada Perda Provinsi nomor 9 tahun 2007. Di pasal 6 sendiri itu disebutkan bahwa tanah pada sempadan sungai tersebut hanya diperuntukkan untuk 7 kepentingan, yaitu yang pertama operasi dan pemeliharaan sungai, tempat penimbunan hasil sementara pengerukan sungai, kemudian pembuatan bangunan sungai dan bangunan-bangunan pengairan, kemudian bangunan pengelolaan sungai, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan fasilitas umum, serta jalur hijau. Nah, pada pasal 7 sendiri itu dijelaskan khususnya pada pemanfaatan tanah yang dimaksud di pasal 6 pada huruf E dan huruf F, yaitu bangunan pengambilan dan pembuangan air serta bangunan fasilitas umum itu harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nggak boleh asal bangun gitu aja ya teman-teman, apalagi untuk pemukiman ilegal. Kemudian teman-teman juga perlu tahu kalau misalnya pemerintah kota setempat atau pemerintah kota Surabaya itu juga nggak tinggal diam buat mengatasi pemukiman ilegal yang ada di sempadan Kali Jagir, Surabaya. Jadi beberapa upaya itu udah dilakukan pemerintah setempat. Contohnya yang pertama adalah mempercantik kawasan sekitar kali dengan mural, dengan tanaman-tanaman hias hingga mengubah sempadan kali itu untuk jogging track. Kemudian pemerintah kota setempat juga bekerja sama dengan program dari pemerintah, yaitu program Kota Tanpa Kumuh, untuk menyelenggarakan workshop program Kota Tanpa Kumuh. Kemudian yang terakhir, pemerintah setempat juga melakukan relokasi pemukiman dan menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di pemukiman ilegal di sempadan Kali Jagir, Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang dinilai berhasil dalam menangani permasalahan pemukiman kumuh. Program ini itu dinamakan Program Favela Bairro yang diinisiasi oleh pemerintah kota Brazil pada tahun 1994, di mana tujuan dari program ini adalah memperbaiki kondisi pemukiman kumuh di sekitar kota Brazil, khususnya di kota Rio de Janeiro. Program ini itu terdiri dari dua kata, yang favela merujuk pada pemukiman kumuh atau pemukiman informal, dan yang kedua itu bairro yang merujuk pada distrik atau lingkungan. Program Favela Bairro ini dinilai berhasil dalam menangani permasalahan pemukiman kumuh karena program ini itu meningkatkan infrastruktur dasar. Program ini itu berhasil memperbaiki akses jalan, sanitasi air, serta pemasangan jaringan listrik di sekitar pemukiman kumuh. Yang mana ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam infrastruktur dasar.
Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Dengan perbaikan fasilitas dasar dan pemukiman yang lebih layak, masyarakat di sana itu juga kualitas hidupnya meningkat, baik dalam kesehatan, pendidikan, maupun keselamatan. Yang ketiga itu pemberdayaan komunitas, di mana program ini itu mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat di sekitar pemukiman kumuh tersebut, yang membantu menciptakan rasa tanggung jawab serta memiliki terhadap lingkungan mereka. Baik, selanjutnya kelompok kami mengambil salah satu contoh best practice yang ada di Indonesia, yaitu program Kota Tanpa Kumuh atau program Kotaku. Nah, program ini sendiri merupakan salah satu upaya strategis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mencegah dan atau menangani pemukiman kumuh perkotaan dengan mendukung gerakan 100/0/100, yaitu 100% akses air minum layak, 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Nah, program ini sendiri merupakan program kolaborasi antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota, serta masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Nah, program ini menciptakan masyarakat yang berpartisipasi secara langsung dalam beberapa tahapan, yang dimana tahapan tersebut ada tahapan pendataan, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi, serta tahapan berkelanjutan. Nah, tujuan umum dari program ini sendiri yaitu meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar yang ada di pemukiman kumuh perkotaan, serta mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru dan mendukung pemukiman perkotaan yang layak huni, yang produktif, dan yang berkelanjutan. Nah, kemudian yang terakhir ada hasil akhir program Kotaku, yaitu penurunan luas kawasan kumuh. Nah, ini tuh ada di dalam laporan program Kotaku tahun 2023 bahwa program ini telah mengurangi kawasan kumuh sekitar 14.650 hektar. Kemudian yang kedua ada peningkatan infrastruktur dasar. Program ini sendiri dapat menciptakan beberapa infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, pengelolaan sampah, dan jalan lingkungan. Yang ketiga ada kualitas hidup yang meningkat. Beberapa infrastruktur yang dibangun itu bahkan mendorong munculnya kawasan destinasi. Nah, kawasan-kawasan destinasi ini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam membangun serta berkontribusi dalam perekonomian mereka. Kemudian yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam beberapa tahapan program ini mampu menciptakan atau menimbulkan rasa kepemilikan di masyarakat itu sendiri, dan masyarakat itu sendiri mampu menjaga dan merawat lingkungan mereka agar tidak kembali ke lingkungan kumuh. Begitu. Baik, saya akan melanjutkan. Kali ini saya akan memaparkan terkait rekomendasi kebijakan yang telah kelompok kami diskusikan, yaitu kami mendapati 5 rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Kota Surabaya. Yang pertama yaitu dalam proses relokasian masyarakat STREM Kalijagir, pemerintah dapat mempermudah akses ataupun proses pendaftaran perelokasian bagi warga yang non-KTP Kalijagir seperti itu. Lalu pemerintah dapat memberikan fasilitas yang lebih untuk menambah penghasilan atau membuka penghasilan bagi masyarakat yang direlokasi, sehingga stigma masyarakat akan perelokasian yang memotong mata pencaharian mereka atau mengurangi penghasilan mereka itu dapat terpatahkan. Hal ini dapat dinyatakan atau diwujudkan dengan program kerjasama antara 3 stakeholder, yaitu pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Contohnya yaitu dengan memberikan pelatihan kerja maupun penyediaan lapangan kerja bagi warga STREM Kalijagir yang direlokasi. Untuk rekomendasi yang kedua yaitu memperbaiki ruang publik di sempadan Kalijagir. Selain memperbaiki ruang publik, pemerintah juga dapat memberikan tambahan anggaran bagi Jogo Kali sehingga masyarakat di sana dapat tertarik untuk mengunjungi dengan dibuatkan seperti kampung art yang sedang hits di Indonesia. Selain itu tidak hanya masyarakat Kalijagir saja yang mau menjaga ruang publik tersebut apabila ruang publik tersebut telah
bagus, telah menarik wisatawan, maka wisatawan juga ikut atau turut menjaga lokasi tersebut. Baik, untuk rekomendasi kebijakan yang ketiga, yaitu dengan mengembangkan penataan kawasan atau wilayah yang berbasis pada prinsip lingkungan yang berkelanjutan, yaitu dapat menciptakan wilayah-wilayah seperti kawasan hijau, ruang terbuka hijau, taman kota, maupun jogging track yang nantinya akan dimanfaatkan secara sehat, baik, dan bijaksana oleh masyarakat sebagai ruang publik. Lalu rekomendasi yang keempat, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan partisipatif sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait relokasi maupun pengembangan wilayah di daerah Stren Kalijagir. Lalu pada rekomendasi yang terakhir atau yang kelima, yaitu dengan melaksanakan program pelatihan bagi masyarakat tentang pengolahan limbah serta meningkatkan sanitasi agar masyarakat juga turut terbangkitkan kesadarannya untuk menjaga dan memperbaiki sanitasi dan juga mengelola limbah yang ada di Stren Kalijagir. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.